Selamat pagi para peserta didik kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang tentang laporan keuangan sederhana. Sebenarnya harus ada praktek dan segala macam, tetapi karena akibat pandemi kita tidak bisa bertemu ya. Semoga nanti kita bisa bertatap muka terbatas. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa agar kita selalu dilindungi Tuhan. Marilah kita berdoa dimulai. Karena Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, atas segala berkat-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan pelajaran jarak jauh. Sudi kiranya Engkau memberkati pembelajaran ini, agar kami dapat menerima pelajaran ini dengan baik, dan apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru kami dapat berguna untuk masa depan kami. Lindungilah kami ya Bapa dari virus corona yang sedang melanda dunia ini, dan supaya kami bisa berkumpul kembali seperti sedia kala. Hanya ini doa anak-Mu demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dan Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, kita lihat apa saja materi yang akan kita bahas ya. Kita bahas dulu kompetisi dasarnya adalah, ini kalian nanti akan menganalisis laporan keuangan sederhana, membuat laporan keuangan sederhana. Yang ketiga, kalian harus bisa mengevaluasi hasil kegiatan usaha. Yang keempat itu adalah membuat perencanaan tindak lanjut hasil evaluasi usaha. Pak, mengapa harus menganalisis, Pak? Ingat, kamu sudah kelas 12. Setidaknya kalau kamu tidak kuliah ataupun apalagi kamu kuliah, kamu akan dihadapkan kepada keputusan untuk menganalisis sehingga kamu bisa mengambil keputusan. Jadi kamu tidak langsung mengambil keputusan ini, tetapi kamu diajarkan untuk menganalisis, untuk berpikir sebelum kamu membuat keputusan. Itu ya. Jadi kamu ini sudah dianggap di kelas 12 ini sudah dewasa. Bapak yakin orang yang dewasa, orang yang sudah tua itu paham, tidak perlu ditegur, tahu bertutur kata, tahu bertingkah laku yang baik ya. Nanti kalian mendengarkan video ini, ya mungkin rambutnya yang masih dipirang segala macam silahkan dipotong ya. Kita boleh masa pandemi tetapi tertib. Jangan sampai tidak datang nanti karena bulan ini kalian sudah harus tatap muka. Jangan sampai masih ada di kampung dan di kampung, temannya mau ujian, kalian masih nanti baru datang pas ujian. Itu menjadi sebuah pertimbangan juga buat kita. Oke, ini adalah yang akan kita bahas. Materi yang Anda pelajari adalah dasar-dasar laporan keuangan, komponen laporan keuangan, yang C menyusun laporan keuangan, D analisis laporan keuangan, yang E membuat laporan perkembangan usaha. Nanti materi ini akan Bapak bagi 3. Yang pertama, pada hari ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar laporan keuangan. Ini banyak ya, materinya banyak. Dan kamu kuliah pun nanti akan bertemu dengan ini, apalagi kalau kamu mengambil manajemen. Kalaupun kamu mengambil segala bidang, segala apa ini itu, tetap kamu harus ada buat. Mengapa? Pasti ya, nanti akan diajarkan seandainya kalian buka usaha, atau ini itu kan, ada usaha, apa segala macam, tetap, nama usaha tetap ada uangnya. Ya, uangnya kalau kamu kerja ya harus dilaporkan. Kalau tidak kamu dilaporkan, berarti ada 2 kemungkinan. Apa lalai atau dimakan kamu, kan seperti itu ya. Laporan yang baik membuat pekerjaan juga semakin baik. Tapi kalau laporan amburadul ya banyak tidak jelas, itu bahaya juga buat itu ya. Jadi penting sekali namanya laporan keuangan. Kamu juga kalau sudah punya nikah harus ada laporan keuangan buat suami. Ya, contoh sederhana misalnya kan, setiap bulan harus beli beras, beli sabun, udah itu beli celana, baju, itu nanti disampaikan, ini Pak harga gininya, saya kemarin belanja sini. Itu termasuk laporan keuangan sederhana. Jadi dari kamu bangun tidur sampai sekarang itu kamu yang melakukan laporan, meskipun tidak kamu catat, kan seperti itu. Oh tadi siang saya makan es krim, belinya di Indomaret misalnya. Apakah besok harus saya beli? Itu analisisnya di situ dia. Apakah saya harus beli? Pertanyaannya. Kalau kamu tidak analisis kan besok harus beli, gitu. Kalau tidak, apakah besok saya harus beli? Mungkin besok saya tidak akan beli karena uang yang untuk saya beli es krim atau beli ini sekian. Atau misalnya selama bulan Januari ini saya kotanya hanya segini, saya mengurangi ini. Itu namanya ya. Itu kamu sudah belajar laporan keuangan. Keuangan untuk kamu sendiri. Oke, sekarang kita lihat.
Dasar-dasar laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang akan memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan dalam posisi keuangan suatu perusahaan. Yang pertama, pengertian laporan keuangan. Menurut Wikipedia, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan atau organisasi pada suatu periode akuntansi yang dapat menggambarkan kinerja perusahaan atau organisasi tersebut. Yang B, menurut standar akuntansi keuangan, laporan keuangan adalah suatu penyajian struktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Sumarsono, laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Menurut Syarif Harahap, laporan keuangan adalah output dari hasil akhir dari proses akuntansi. Dan Ridwan dan Lige melaporkan laporan keuangan suatu pelaporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi. Ya, nanti yang itu contoh-contoh laporannya akan saya buat PDF, nanti akan share di grup. Ini juga akan saya buat di PDF. Kalau kalian ingin penjelasan saya, silahkan di situ. Nanti pun kalau kalian ingin pas ini masukkan pas untuk tryout dan segala macam, ya saya akan mengeluarkan ini juga ya. Karena ini penting, laporan keuangan dan segala macam. 2. Tujuan laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan, laporan keuangan bertujuan untuk yang A, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Yang B, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi, secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu. C. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atas pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 1. Tujuan khusus dari laporan keuangan. Yang adalah untuk menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. B. Tujuan umum laporan keuangan. Tujuan umum dari laporan keuangan antara lain: 1. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber kekuatan ekonomi dan kewajiban bisnis untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan sumber daya bersih dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk membuat keuntungan agar dapat menyajikan harapan pengembangan dividen kepada investor. Ketiga, untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk memperkirakan potensi pendapatan bagi perusahaan. Keempat, untuk memberikan informasi lain yang diperlukan mengenai perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban. Kelima, untuk mengungkapkan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan penggunaan laporan. Yang C, tujuan kuantitatif dari laporan keuangan. 1. Referensiasi, yaitu pemilihan informasi yang memiliki kemungkinan terbesar untuk memberikan bantuan kepada pengguna dalam keputusan ekonomi mereka. Dapat dimengerti artinya hanya informasi yang jelas, namun pengguna harus dapat memahaminya. Yang ketiga, dapat diverifikasi, artinya hasil akuntansi dapat didukung. Keempat, netralis, artinya informasi akuntansi yang ditujukan kepada kebutuhan khusus dari pengguna-pengguna tertentu. Yang kelima, ketepatan waktu, artinya komunikasi informasi secara lebih awal untuk menghindari keterlambatan atau penundaan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Keenam, komparabilitas yang secara tidak langsung mengandung arti perbedaan-perbedaan yang terjadi seharusnya diakibatkan perbedaan. Keenam, kelengkapan. Artinya, sudah dilaporkan semua informasi secara wajar, memenuhi persyaratan dari tujuan kuantitatif yang lain. 3. Manfaat laporan keuangan. Manfaat laporan keuangan adalah laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh semua pihak. Karena laporan keuangan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pemakainya dalam usaha yang menghasilkan keuntungan atau laba. Laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda yang akan diuraikan sebagai berikut. A. Investor. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi. Yang kedua, karyawan. Adalah karyawan tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan keselamatan kerja. Ketiga, pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang keempat, pemasok dan kreditur usaha lainnya. Ini maksudnya untuk pemasok dan kreditur ya. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek. Memberi pinjaman kecuali jika sebagai pelanggan utama, mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. Yang kelima, pelanggan. Bagi pelanggan, berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan. Yang F, pemerintah. Mereka membutuhkan informasi dengan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagainya untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik. Yang kelima adalah masyarakat. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi, kecenderungan tren, dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan. Manfaat laporan keuangan untuk pemilik perusahaan. 1. Menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen perusahaan. Yang kedua, mengetahui hasil dividen yang akan diterima. Ketiga, menilai posisi keuangan perusahaan dari pertumbuhannya. Yang keempat, mengetahui nilai saham dan laba per lembar saham. Yang kelima, sebagai dasar untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa datang. Yang keenam, sebagai dasar untuk mempertimbangkan atau mengurangi investasi. Yang B, manajemen perusahaan. Yang pertama, alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik. Yang kedua, mengatur tingkat biaya dari setiap keuntungan perusahaan, divisi, bagian segmen tertentu. Ketiga, mengukur tingkat efisiensi dan tingkat keuntungan perusahaan, divisi segmen tertentu. Keempat, menilai hasil kerja individu yang diberikan tugas dan tanggung jawab. Yang kelima, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan perlu tidaknya diambil kebijakan baru. Yang keenam, memenuhi kebutuhan dalam undang-undang, peraturan, anggaran dasar, dan pasar modal. Untuk investor, menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Yang kedua, menilai kemungkinan menanamkan dana dalam perusahaan. Yang ketiga, menilai kemungkinan menanamkan divestasi dari perusahaan. Yang keempat, menjadi dasar memprediksi kondisi perusahaan di masa mendatang. Yang kedua, kreditur atau banker. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menilai kualitas
kualitas jaminan kredit atau investasi untuk menopang kredit yang akan diberikan. Yang ketiga, melihat dan memprediksi prospek keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan atau menilai rate of return perusahaan. Keempat, menilai kemampuan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas perusahaan sebagai dasar dalam pertimbangan keputusan kredit. Kelima, menilai sejauh mana perusahaan mengikuti perjanjian kredit yang sudah disepakati. Untuk pemerintah dan regulator. Pertama, menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar. Yang kedua, sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan-kebijakan baru. Yang ketiga, menilai apakah perusahaan terhadap aturan yang ditetapkan. Yang keempat, bagi lembaga pemerintah lainnya dapat menjadi bahan penyusunan data dan statistik. Yang analisis akademis dan pusat data bisnis. Laporan keuangan penting sebagai bahan atau sumber informasi yang akan diolah sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi analisis, ilmu pengetahuan, dan community informasi. 4. Karakteristik laporan keuangan. Yang A dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk segera dipahami oleh pemakai. Yang B relevan. Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan, peran informasi dalam peramalan, dan penegasan berkaitan satu sama lain. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran dividen dan upah. C. Keandalan. Informasi memiliki kualitas handal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. 1. Penyajian jujur. Transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Yang kedua, substansi mengungguli bentuk. Menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. 3. Netralitas. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak. 4. Pertimbangan aset. 5. Kelengkapan. Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan beban. Demikian penjelasan Bapak. Mohon maaf ada kurang dan salah ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.